Halo semuanya, sebelum kita membahas mengenai definisi dari legal kewarganegaraan, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari kata kewarganegaraan itu sendiri. Nah, kata kewarganegaraan masih sering dirujuk atau merujuk pada suatu situasi dan juga bidang tertentu dan terbatas. Nah, kewarganegaraan dianggap sebagai status legal bagi seseorang untuk menemukan tempat tinggal dan beraktivitas pada suatu wilayah. Nah, oleh karena itu, sering orang beranggapan untuk menjadi warga negara yang baik itu hanya membayar pajak, terus juga menyanyikan lagu nasional dan mengibarkan bendera merah putih. Sebaliknya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dokumen legal seperti akte kelahiran, kartu tanda penduduk, atau yang sering kita sebut dengan KTP, dan juga paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masuk kepada definisi dari legal kewarganegaraan itu sendiri menekankan pada pentingnya bagian dari penutup yang menyoroti perlindungan negara terhadap warga negara dan hak-hak dasar yang mereka terima. Nah, kewarganegaraan tidak hanya sekedar status legal, tetapi juga melibatkan praktik yang sangat luas, termasuk hak dan juga kewajiban dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, menurut T.H. Marshall, mengklarifikasi kewarganegaraan berdasarkan hak-hak sipil, politikal, dan sosial, dan juga berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perkembangan hak-hak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Brian Tunder mengkritik bahwasannya Marshall ini terlalu fokus pada aspek legal dan politikal, tanpa memperhatikan ketimpangan sosial dan juga kompleksitas hak-hak yang diakses oleh individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Wayne Hudson mengembangkan gagasan kewarganegaraan yang diferensial, yang mengakui bahwa identitas kewarganegaraan bisa berbeda-beda tergantung pada faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pengalaman dari individu dalam negaranya. Ada 3 status kewarganegaraan. Yang pertama itu ada status legal, di mana kewarganegaraan sebagai entitas legal dengan hak-hak sipil, politikal, dan sosial yang dijamin oleh negara. Yang kedua itu ada status sosial yang merujuk pada hak-hak sosial dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada status politik yang melibatkan partisipasi dalam sistem pemerintahan seperti hak memilih, mengkritik, atau berkontribusi dalam kegiatan publik. Kewarganegaraan mengacu pada peran warga negara sebagai agen politik yang aktif dalam sistem politik masyarakat. Aristoteles dalam Politis mendefinisikan warga negara ideal sebagai laki-laki kepala rumah tangga yang memiliki properti, sementara ranah publik atau polis dipisahkan dari ranah privat, oikos, yang diurus oleh perempuan dan budak. Ia menekankan bahwa manusia adalah makhluk politik atau zon politikon yang hanya bisa mencapai kemanusiaannya dengan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya, konsep kewarganegaraan ini terus berkembang dari Yunani kuno hingga era modern. Pada zaman Romawi, kewarganegaraan awalnya hanya untuk patrisian atau bangsawan pemilik tanah, dan berbeda dengan plebeian serta budak. Kemudian, kewarganegaraan berkembang menjadi status hukum yang membedakan warga Roma dari orang asing dan budak, mencerminkan dinamika kewarganegaraan yang terus berubah sepanjang sejarah. Mendekati abad ke-5 Masehi, setelah melewati berbagai perdebatan dan pertempuran dalam masyarakat Romawi, perbedaan antara kelas patrisian dan plebeian semakin hilang. Plebeian ini mulai berhak berkumpul dalam dewan dan memilih pejabat-pejabat mereka, sekalipun patrisian ini masih memegang kendali keputusan. Nah, praktik kewarganegaraan Romawi ini mirip dengan Yunani kuno, yakni berawal dari nobilitas, kebangsawanan, dan kebutuhan untuk membedakan dirinya dan ditetapkan melalui arahan raja dan kelas-kelas lain. Setelah kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5 Masehi, kekuasaan di Eropa terpecah di antara berbagai monasteri
atau gereja, suku-suku Normadik di Jerman, puri-puri, istana-istana, dan sejumlah kota peninggalan Romawi tanpa pengaturan kekuasaan yang sentral. Nah, dengan menganut agama Kristen, Katolik, suku-suku Normadik ini mengembangkan institusi kerajaan dan segera menetap dalam istana-istana dan puri-puri. Banyak kota di Eropa pada abad ke-8 dan ke-9 bermula dari kedudukan kebangsawanan yang menyatakan dalam persatuan pasar, istana atau puri, dan gereja. Pada abad ke-10 terjadi ketegangan antara kebangsawanan yang berbasis di kota dan di desa karena perbedaan pandangan dan aspirasi. Para bangsawan kota memiliki tanah di desa, jadi praktik kewarganegaraan pada abad pertengahan itu mengacu kepada para seniman dan pengrajin dan pedagang yang merebut kekuasaan dari para pemilik tanah aristokratik. Baiklah, kita memasuki mengenai evolusi konsep kewarganegaraan dari taklukan menjadi bagian negara. Nah, tahap awal itu dimulai dari masa nobilitas dan monarki absolut. Nah, pada masa ini itu terjadi dominasi nobilitas nih teman-teman, yang mana pada awalnya terdapat ketegangan antara kelas patrisian, kelas bangsawan, dan plebeian rakyat biasa. Nah, perbedaan mereka ini itu sangat tercermin dalam akses terhadap kesulitan sumber daya dan modal. Nah, selanjutnya memasuki kekuasaan monarki absolut. Kekuasaan monarki ini adalah kerajaan yang dimana secara bertahap mereka berkembang menjadi negara bangsa. Hingga abad ke-17, kota-kota dan penduduknya pun masih dianggap sebagai taklukan ataupun subjek dari monarki absolut yang memonopoli seluruh wilayah. Selanjutnya itu masuk ke tahap pergeseran kekuasaan. Jadi teman-teman, sejak abad ke-15, wacana politik dan hukum itu mengenai kota itu mencapai kesimpulan bahwa kekuasaan korporat kelompok orang yang tidak ditentukan wajah itu adalah tidak sah. Nah, pada masa pergeseran kekuasaan ini menandai awalnya hukum modern yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban dan kemerdekaan individu. Selain itu teman-teman, pergeseran kota menjadi negara itu bukan diartikan sebagai kewarganegaraan, melainkan mobilitas manusia yang memungkinkan pergeseran relasi kekuasaan tersebut nih teman-teman. Nah, pada masa itu pula kelompok patrisian itu mendapatkan perlindungan yang lebih dari institusi negara yang sebelumnya diambil dari kelompok plebeian. Jadi kelompok patrisian itu karena mereka memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, ras dan suku yang berbeda, jadi mereka lebih mendapatkan perlindungan dari institusi pemerintah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai munculnya konsep kewarganegaraan modern. Nah, pada fase ini tuh terjadi perubahan relasi negara menjadi warga, di mana wacana politik modern itu mengubah relasi antara individu, masyarakat, warga negara, dan negara. Dan di fase ini hanya ada dua kedaulatan nih teman-teman, yaitu negara dan warga negara. Selain itu, pada fase ini kewarganegaraan itu menjadi serangkaian hak dan kewajiban politik, sipil dan sosial dalam kerangka hukum negara, di mana hukum legal dan politikal itu menjadi satu, yang legal itu mendominasi politikal dalam konsepsi modern. Jadi teman-teman, pada fase ini tuh warga negara merupakan konsumen sekaligus produsen dalam relasi kontraktual dalam hukum negara. Nah, selanjutnya adalah fase kewarganegaraan sosial. Nah, pada fase ini tuh dunia modern yang semakin industrial itu menuntut lebih dari sekadar kewarganegaraan politik nih. Jadi teman-teman, sejak revolusi Prancis, kewarganegaraan politik itu dianggap tidak cukup tanpa kewarganegaraan sosial yang memberdayakan anggota komunitas dengan sumber daya sosial dan ekonomi. Jadi teman-teman, cita-cita kewarganegaraan sosial ini itu memungkinkan partisipasi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan seperti perempuan dan minoritas. Nah, jadi teman-teman, dalam beberapa dekade terakhir, gagasan kewarganegaraan sosial ini terus meluas, di mana secara teoritis kewarganegaraan seseorang itu dibatasi oleh hukum suatu negara, di mana dalam praktiknya kedaulatan negara ini itu semakin terkikis oleh perubahan global dan warga negara itu lebih mobile dan beraktivitas melintasi batas-batas negara. Nah, kenyataan inilah yang membuat kewarganegaraan politik dan sosial semakin bergeser. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sistematisasi
pemikiran kewarganegaraan berasal dari Friedrich Marshall, di mana ia adalah seorang sosioekonom Inggris. Nah, Marshall sendiri membuat batasan kewarganegaraan sebagai suatu status yang diberikan kepada mereka yang merupakan anggota yang penuh suatu masyarakat. Nah, di mana definisi ini mencakup hak kewarganegaraan sivil, sosial, serta politik. Nah, di mana ia juga bersifat multilevelis atau multi-tier, di mana ya itu ialah lokal, nasional, tradisional, serta sebagainya. Nah, di mana Marshall juga memberikan hak-hak kewarganegaraan, yaitu ada hak sipil, di mana di hak sipil ini ialah kebebasan dalam berpendapat, beragama dan berkeyakinan, serta berhak atas properti, kontrak, serta keadilan. Yang kedua itu ialah hak politik, di mana hak ini untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan serta pemilihan publik. Selanjutnya itu adalah hak sosial. Nah, di hak sosial ini itu hak untuk keamanan serta kesejahteraan, di mana hak ini juga untuk memperoleh dalam suasana kehidupan umum dengan standar yang lebih maju atau sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Nah, Marshall sendiri menetapkan bahwa model hak kewarganegaraan ini diturunkannya mencakup sebuah bangsa alih-alih satu kota dan muncul melalui perjuangan kelas pekerja dalam abad ke-19. Nah, di mana di kota-kota Inggris itu. Nah, ia juga menjelaskan bahwa hak sipil muncul di abad ke-18, diikuti dengan hak politik di abad ke-19 serta hak sosial di abad ke-20. Nah, menurutnya hak sosial sangatlah penting karena memberikan setiap individu hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Juga model ini juga memberikan analisis historis bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berkembang tanpa adanya jaminan hak sosial bagi masyarakat. Contohnya dari penerapan model ini dapat kita lihat di negara-negara seperti United Kingdom atau UK yang menghadapi permasalahan yang ketika seseorang sedang melepaskan hak sosialnya, ia pun kehilangan hak politiknya. Dokumen Marshall terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kewarganegaraan sebagai stratifikasi sosial, yang kedua, hak asasi sosial muncul pada abad ke-18 namun menciptakan ketidakadilan kelas baru, yang ketiga, penegasan pada pendidikan dan pekerjaan terkait profesional, semi-profesional, bahkan buruh terlatih. Kelemahan model kewarganegaraan Marshall menurut Brian S. Turner yaitu yang pertama, tidak menjelaskan bagaimana hak kewarganegaraan diperoleh melalui perjuangan keras. Yang kedua, kewarganegaraan muncul secara tidak langsung atau tidak linear. Yang ketiga, fokus pada ketidakadilan kelas, mengabaikan bentuk ketidakadilan yang lain seperti gender, ras, agama, dan sebagainya. Yang keempat, mengasumsikan hak asasi sebagai sesuatu yang revolusioner dan diperoleh melalui perjuangan. Yang kelima, analisis satu dimensi, mengabaikan divisi kewarganegaraan aktif dan pasif. Baik, selanjutnya itu definisi kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan konsep yang mendefinisikan hubungan antara individu dengan negara. Dalam pandangan Turner, kewarganegaraan tidak hanya sekedar hak yang dimiliki individu, tetapi juga mencakup kewajiban yang harus dipenuhi. Kewargaan ini juga memberikan status formal yang memungkinkan individu ini dikenali dan diakui dalam suatu masyarakat. Kemudian, hak legal dan identitas memiliki peran penting dalam memberikan suatu makna pada identitas individu. Sejarah juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak ini membantu individu dalam membentuk identitas mereka dalam konteks sosial dan politik. Kemudian, dengan memiliki hak yang diakui, individu ini dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya itu social exclusion atau pengecualian sosial adalah suatu fenomena di mana kelompok tertentu itu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap suatu sumber daya dan suatu kesempatan. Ketakutan terhadap diversitas dapat menyebabkan konflik sehingga terjadi perpecahan dalam suatu masyarakat, mana kelompok-kelompok tertentu itu
itu merasa diabaikan atau tidak diterima. Nah, adapun perspektif Brian Turner yaitu merujuk pada pemikiran T.H. Marshall, di mana ini menyoroti perlunya revisi dalam pemahaman kewarganegaraan. Menurut Marshall, kewarganegaraan tersebut terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu hak sipil, kemudian yang kedua hak politik, dan yang ketiga hak sosial. Turner pun menekankan bahwa konsep ini harus diperluas untuk mencakup tanggung jawab sosial yang lebih besar, hingga individu itu tidak dilihat hanya sebagai pemilik hak, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian tanggung jawab sosial ini adalah kewajiban individu maupun kelompok untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam konteks kewarganegaraan berarti bahwa individu itu harus aktif terlibat dalam kegiatan sosial, kemudian politik, dan ekonomi. Tanggung jawab ini pun menciptakan hubungan yang lebih baik antar anggota masyarakat dan membantu membangun komunitas yang lebih kuat. Nah, adapun prinsip-prinsip kewarganegaraan yang diusulkan mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman sosial. Masyarakat pun harus diorganisir sedemikian rupa sehingga semua individu terlepas dari latar belakangnya agar memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif. Ini pun mencakup perlunya dialog dan interaksi